Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurita Syafitri dari Prodi PGMI kelas A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan menerangkan peta konsep saya, yaitu sejarah kebudayaan Islam pada kelas 3, yang mana pada bab pertama dari semester 1 itu kita akan menjelaskan tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, di dalam bab 1 ini ada subtema-subtema. Yang pertama, subtema pada bab 1 itu kita akan menjelaskan kepada siswa tentang mengenal keadaan alam masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, di subtema 1 ini kita akan menjelaskan kepada siswa bagaimana kondisi alam pada zaman Nabi SAW. Nah, kemudian pada subtema yang kedua itu kita akan menjelaskan kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, kita akan menjelaskan di sini bagaimana kondisi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat Arab sebelum Islam begitu. Kemudian pada subtema yang ketiga dalam bab 1 ini kita akan menjelaskan kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam begitu. Kemudian pada bab yang kedua kita akan menjelaskan mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, di dalam bab kedua ini ada 3 subtema. Yang pertama subtemanya yaitu kita akan menjelaskan tentang peternakan. Nah, peternakan ini mungkin kita akan menjelaskan lebih spesifik kepada murid kita, yang mana bagaimana mata pencaharian dari masyarakat Islam, masyarakat Arab sebelum Islam begitu. Kemudian untuk subtema yang kedua yaitu tentang pertanian. Nah, pertanian, bagaimana sistem pertanian pada masa pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian pada subtema yang ketiga kita akan menjelaskan tentang perdagangan. Nah, bagaimana proses perdagangan, bagaimana proses mungkin tukar, atau bagaimana proses barter, atau bagaimana masa perdagangan pada zaman mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian pada bab yang ketiga kita akan menjelaskan kepada siswa kita tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, pada bab ketiga itu kita akan menjelaskan 2 subtema, yang mana yang pertama subtemanya kita akan menjelaskan agama yang dianut masyarakat Arab sebelum Islam. Kemudian subtema yang kedua kita akan menjelaskan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, mungkin ini kita akan menjelaskan lebih spesifik juga kepada siswa kita bagaimana kepercayaan-kepercayaan yang ada pada zaman masyarakat Arab sebelum adanya agama Islam. Nah, kemudian pada bab yang keempat kita akan menjelaskan tentang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Nah, yang mana pada bab keempat ini ada subtema yang pertama kelahiran orang yang terpuji. Kemudian pada subtema yang kedua Nabi Muhammad SAW pada awal pengasuhan. Nah, mungkin ini juga akan lebih kita tekankan kepada siswa kita nanti agar mereka bisa tahu bagaimana awal pengasuhan Nabi Muhammad SAW. Nah, pada subtema yang ketiga Nabi Muhammad SAW dalam dan keluarganya begitu. Kemudian untuk bab yang kelima kita akan menjelaskan masa remaja Nabi Muhammad SAW. Nah, pada bab kelima ini ada 2 subtema. Yang pertama akhlak luhur. Nah, kemudian akhlak luhur Nabi Muhammad SAW. Kemudian subtema yang keduanya aktivitas Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak. Kemudian pada bab yang keenam kita akan membahas tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Nah, di dalam bab ini kita akan menjelaskan pada subtema-subtema. Ada 3 subtema. Yang pertama kesabaran Nabi Muhammad SAW. Subtema yang kedua Nabi Muhammad SAW bekerja. Kemudian subtema yang ketiga pernikahan Nabi Muhammad SAW. Kemudian subtema yang terakhir, yang keempat, itu adalah peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad begitu. Nah, kemudian pada bab yang ke-7
itu adalah kita akan menjelaskan kepada murid kita tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam peristiwa kerasulan ini ada 3 subtema, yang mana yang pertama kita akan menjelaskan memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian subtema yang kedua, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya. Kemudian subtema yang terakhir, yang ketiga, pada bab yang ketujuh adalah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu kedua. Nah, kemudian bab terakhir yang akan kita jelaskan nantinya adalah bab yang ke-8. Kita akan menjelaskan bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang mana ada beberapa subtema yang mungkin akan panjang sangat kita jelaskan kepada murid kita nanti. Yang mana yang subtema yang pertama adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kehancuran pasukan gajah di tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, itu adalah peristiwa mengiringi malam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, peristiwa luar biasa pada masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, yang kelima, nah itu adalah kita akan menjelaskan tentang pengasuhan pamannya. Kemudian yang keenam adalah awal menaungi perjalanannya. Kemudian yang ketujuh adalah tanda kelahiran yang ada diantaranya 2 pundaknya. Kemudian yang terakhir adalah kabar para nabi dan kitab-kitab dan rasulnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.